Hari ini kita berjumpa lagi dalam lanjutan materi kita dalam senyawa hidrokarbon. Kita sudah belajar tentang alkena, alkana, alkena, dan alkuna pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjut dengan reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa alkena dan alkuna. Jadi reaksi yang pertama yaitu reaksi adisi. Apa itu reaksi adisi? Reaksi adisi adalah reaksi penghilangan ikatan rangkap pada karena penambahan zat lain. Reaksi adisi ini juga sering disebut dengan reaksi penjenuhan. Karena alkana itu ikatannya tunggal. Tunggal itu berarti kita sebut pada pertemuan sebelumnya adalah senyawa atau yang berikatan jenuh. Sedangkan yang mengandung ikatan rangkap 2 dan rangkap 3 itu adalah senyawa tidak jenuh. Jadi kalau ikatan rangkap 2 dan rangkap 3-nya pada senyawa alkena dan alkuna dihilangkan, itu berarti kita akan membuat dia menjadi ikatan tunggal atau jenuh. Makanya reaksinya disebut dengan reaksi penjenuhan. Ya, kita perhatikan ya. Akibat penambahan zat lain. Zat apa saja yang bisa mengakibatkan ikatan pada alkena dan alkuna itu bisa menjadi tunggal atau jenuh? Kita perhatikan ya. Adisi yang diakibatkan oleh hidrogen, gas hidrogen ya. Kita perhatikan. Adisi hidrogen akan pada senyawa alkena atau pada senyawa alkuna itu akan menghasilkan alkana. Ya, sekali lagi, adisi gas hidrogen pada alkena dan pada alkuna akan menghasilkan senyawa alkana. Kita ambil contohnya satu alkena ya. Etena CH2CH2. Tahu C2H4. Direaksikan dengan gas hidrogen. Perhatikan ya. Untuk adisi hidrogen pada senyawa alkena dan alkuna itu menggunakan logam platinum atau nikel ya. Sebagai apa? Sebagai katalisator atau zat yang mempercepat terjadinya reaksi ya. Jadi etena direaksikan dengan gas hidrogen menggunakan katalisator platinum atau platinada atau nikel akan menghasilkan etana. Ya, jadi gas hidrogen ini akan masuk ke memutus ikatan rangkap 2-nya menjadi satu masuk di CH2 ini, satunya ke sini ya. Ya, satu di sini dan satunya ke sini, maka akan dihasilkan CH3 tunggal CH3. Jadi etena menjadi etana. Kita ambil contoh untuk senyawa alkuna. Kita ambil alkuna ya. Misalnya satu propuna direaksikan dengan 3 molekul gas hidrogen dengan menggunakan katalisator PT atau Ni akan dihasilkan propana. Ya, kita ambil contohnya satu propuna itu, ini dia ya, C. Ikatan rangkap 3-nya ada di nomor 1, maka akan direaksikan dengan gas hidrogen akan menghasilkan CH3, CH2, CH3. Ya, itu untuk adisi oleh gas hidrogen ke senyawa alkena atau alkuna. Ya, untuk selanjutnya kita akan masuk, kalau tadi gas hidrogen, kita akan masuk adisi yang diakibatkan oleh gas asam halogen. Halogen itu golongan berapa aku? Iya, golongan 7A. Halogen yang bisa mengadisi alkena dan alkuna itu adalah Cl, Bri atau klorin, bromin, dan iodin. Ya. Jadi asam halogen, kalau kita ambil misalnya contohnya HCl ya. Kalau kita kasih namanya apa kemarin waktu kita memberi nama? Iya, asam klorida. Oke. Kita ambil satu contoh alkena. 1 propena. Reaksinya kita tulis 1 propena, berarti
ada 3C, propena berarti ikatan rangkap duanya di nomor 1. Ya, sekarang kita lengkapi H-nya. Di sini berapa H lagi? Ya, 2. Di sini juga 2. Dan C-nya yang ketiga. Baru 1 ya, ikatan tunggal, maka dia bisa mengikat 3 atom H lagi, direaksikan dengan HCl atau asam klorida. Hasilnya kita lihat. Oke, kita lihat ya. Untuk reaksi adisi oleh gas halogen itu ada berlaku 2 aturan Markov-Nikov. Aturan Markov-Nikov yang pertama itu adalah jika pada senyawa alkena yang mengikat atom karbon, ini satu ya, 1, 2, 3. Oke. Jika pada senyawa alkena atau alkuna di mana ikatan rangkap duanya, atom X akan terikat atau halogen akan terikat pada atom karbon yang mengandung ikatan rangkap 2 yang mengikat jumlah atom hidrogennya lebih sedikit. Ini dia ya, kan gitu ya. Ini yang mengikat, yang mengandung ikatan rangkap 2. Jumlah atom C di C nomor 1, jumlah atom hidrogen di C nomor 1 ada berapa? 2 ya. Ada 2. Di C nomor 2 ada berapa? 1. Berarti klorin ini akan masuk di C yang nomor 2. Ya, sesuai aturan Markov-Nikov tadi. Ya. Jadi C-nya itu masuk di C yang nomor 2. Sedangkan hidrogennya ke nomor 1. Gitu dia aturan Markov-Nikov yang pertama ini ya. Jadi hasilnya menjadi CH3 ya. Sudah tunggal ya, karena ikatan rangkap duanya sudah putus. CH3 kemudian C ya, H, Cl-nya masuk di sini. Cl dan CH3. Oke, sekarang apa namanya ini? Kalau ini tadi 1 propena, sekarang ini apa namanya? Ya, kalau ada gas unsur lain di dalamnya, kita tetap menentukan namanya berdasarkan letak unsur lain tadi. Ya, jadi kita mulai dari cabangnya ya. Di nomor C12, di nomor 2 ada 1 klorin. Jadi untuk pemberian nama, semua atom gas halogen itu kita innya, akhirannya klorin, bromin, iodin, itu kita ganti dengan O. Jadi klorin jadi kloro. Bromin, nanti kalau ada bromin ya, bromin jadi bromo. Iodin jadi yodo. Ya. Oke, sekarang kita tulis namanya. 2, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan cabangnya 1 ya. 2 kloro, kemudian rantai terpanjang. Berapa? 3 ya. Kloro propana. Ya. Bisa paham ya nak ya? Oke. Sekarang itu tadi alkena. Kita sekarang ambil contoh propuna atau dari senyawa alkuna. Yuk kita buat lagi. 1 propuna C, ikatan rangkap 3-nya ada di nomor 1. Berarti ini masih mengikat 1 atom H. C nomor 2, 1, 2, 3 sudah 4. Tidak lagi mengikat atom H. C nomor 3 itu 1 baru, berarti dia mengikat 3 lagi atom H.
direaksikan dengan, karena ada dua ikatan ada dua kali putus nanti ikatan rangkapnya, kita reaksikan 2 molekul HCl, maka dia akan menghasilkan, kita perhatikan ya, Cl. Iya. Jadi dia masuk di C nomor 2 karena jumlahannya lebih sedikit. Jadi ada 2 HCl, berarti ada 2 Cl, 2 HCl, berarti ada 2 Cl masuk juga di nomor 2. Sedangkan hanya itu masuk di nomor 1, ya. Ya, apa hasilnya? Ibu pindah ke bawah ya karena tidak muat lagi. Jadi CH ini tadi masuk 2 ya. CH3. Ya, karena ada 3 yang masuk, ada 2 yang masuk. Jadi ini menjadi ikatan rangkap 2-nya putus 2, ikatan rangkap 3-nya putus 2, tinggal tunggal. Cl-nya ada masuk 2. Cl. Kemudian CH3. Namanya ya sama seperti alkena tadi. Ada di nomor berapa? 1, 2. Di nomor 2 ada Cl 1. Di nomor 2 juga ada Cl 1 lagi. 2. Jadi di nomor 2 ada 2 Cl, berarti di kloro rantai terpanjang. 3 berarti propana. Bisa ya, paham ya Nak ya? Oke, nanti untuk sebagai latihan kamu lihat dari buku mandiri, nanti Ibu akan tuliskan, atau dari buku latihan akan kita tuliskan nanti di Google Classroom. Sekarang kita lanjutkan dengan aturan Markov-Nikov yang berikutnya ya. Kita lihat dulu, nanti sebentar ya, kita lihat aturannya. Kita lihat dulu senyawanya ini ya. Senyawa ini apa namanya? Ya, kita tulis aja dulu, kita buka dulu strukturnya ya. CH3, kemudian CH, kemudian ini CH, ini lagi CH2, kemudian CH3. Oke, apa namanya ini ya? Kita lihat dulu. C nomor 1 tangannya 3, 1, 4. C nomor 2 1, 2, 3, berarti masih 3 ya. Berarti di sini ikatan rangkap 2. Gitu dia. Oke. C nomor 3 1, 2, 3, 4 sudah 4. 1, 2, 3, 4, iya sudah 4. 1, 2, 3, 4 sudah 4. Ini dia rumus sebenarnya ya, struktur sebenarnya. Apa namanya itu? 1, 2, 3, 4, 5, berarti pentena. Karena apa? Karena ada ikatan rangkap 2. Nomor berapa ikatan rangkap 2-nya? 1, 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 pentena. Direaksikan dengan HCl, asam klorida. HCl, apa hasilnya? Kita perhatikan. Tadi aturan Markov-Nikov yang pertama itu katanya apa? Atom Cl atau atom halogen akan masuk di karbon yang mengikat ikatan rangkap 2 yang jumlah hidrogennya lebih sedikit. Sekarang kita perhatikan C jumlahannya 1, 1 sama. Kalau sama bagaimana? Kita pakai aturan Markov-Nikov ini ya, katanya jumlah atom hidrogen, jika jumlah atom hidrogen yang terikat pada atom karbon yang mempunyai ikatan rangkap 2 itu jumlahnya sama-sama 1, maka apa katanya? Atom X atau atom halogen akan terikat pada atom C yang rantainya lebih panjang. Mana yang lebih panjang? Kalau ini kita lihat ya, ini C yang mengikat ikatan rangkap 2-nya di sini, ini satu sisi, ini satu sisi lagi. Mana yang lebih panjang? Ini 2, ini 3. Berarti C itu akan masuk ke rantai yang lebih panjang. Itu dia ya. Jadi Cl maksud itu. Atom klorinnya akan masuk di sini. Ya, sesuai aturan Markov-Nikov. Maka hasilnya apa? CH3
CH. Kalau Cl-nya masuk di atom C nomor 3 berarti hidrogennya masuk ke nomor 2. Ikatan rangkapnya putus. Dia menjadi di sini jadi apa? CH2. Oke. Baru CH, Cl-nya masuk di sini di nomor 3. Kemudian CH2, CH3. Yuk, sekarang kita kasih nama 1, 2, 3. 3 ada Cl ya. Kloro 1, 2, 3, 4, 5. Rantai terpanjangnya 5 berarti pentana. Ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh adisi yang berikutnya. Kita lanjut ya nakku. Sekarang adisi yang ketiga itu adalah adisi oleh gas halogen. Jadi adisi yang pertama tadi adisi hidrogen, adisi asam halogen. Sekarang adisi oleh gas halogen. Gas halogen itu dikasih nama umumnya itu X2. X2 itu bisa Cl2, Br2 ataupun I2 ya. Kita ambil contoh satu. Ini ada senyawa, apa namanya ini? Iya, pasti sudah tahu lah ya. 2 butena. Oke. 2 butena kalau direaksikan dengan gas klorin, ini akan satu masuk di sini, satu masuk di sini. Oke. Hasilnya menjadi CH3 CH Cl ya. CH Cl CH3. Oke, namanya oke. Iya, 2 ini nomor 1, 2, 3, 4, tapi 2, 3 di kloro, berarti terpanjang ya, 4 butana. Oke. Sekarang kita ambil contoh yang alkuna ya. Kita mau 2 butuna direaksikan dengan gas bromin Br2, apa hasilnya? 2 butuna berarti 1, 2, 3, 4. Ikatan rangkap 3-nya ada di nomor 2. Berarti di sini tunggal, di sini ada H, di sini tidak ada lagi H ya, di sini juga tidak, di sini ada 3, di sini ada 3, CH3. Oke, kita lihat ditambah gas bromin, maka hasilnya karena ini ada 2 ikatan rangkap yang harus diputus, kita reaksikan dengan 2 bromin, 2 molekul bromin, maka hasilnya menjadi ya, dia masuk di sini. Oke, dia menjadi CH3 C, ada Br2-nya ya. Br2-nya di sini 1, Br-nya 1 di sini. Kemudian satunya lagi di sini karena ada 4 atom Br-nya ya. Kemudian baru CH3. Ya, karena ini sekarang kan sudah 2, ada 4 ya. 2 molekul Br2 berarti ada 4 atom Br yang akan diikat oleh 2 butuna. Namanya apa ini sekarang? Oke, 1, 2, 3, 4. Maka namanya kita lihat ya. Di nomor 2 ada bromin. Di nomor 2 juga ada bromin. Di nomor 3 ada bromin. Di nomor 3 juga ada bromin. Maka namanya adalah 1, 2, 3, 4. Berarti tetra. Kalau 4 ya. Tetra bromin. Rantai terpanjangnya ada 4. Nah, ya, itu dia
contoh-contoh dari reaksi-reaksi adisi pada senyawa alkena. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian lihat dari buku mandiri kita itu di halaman 10 sampai 11, nomor 62 sampai 70. Itu sebagai bahan latihan kalian di rumah. Untuk hari ini Ibu rasa cukup sekian. Harapan Ibu, kamu semua, kita semua tetap sehat dan tetap semangat. Jangan lupa memegang teguh kepada kekuatan yang daripada Tuhan, bahwa semua akan berlalu dan kita akan dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih, selamat belajar.